bisa rencana belajar sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas. Ada beberapa yang bisa diberikan sebagai bahan pra observasi pembelajaran di masa depan. Kira-kira Bu, kira-kira Bu, apa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan? Oke, karena materinya itu tentang makanan, jadi TP yang diambil hari ini seperti nanti adalah peserta didik mampu menggambarkan makanan favorit seseorang, minuman, snack, tekstur dan rasa. Itu untuk tujuan pembelajaran. Iya. Selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya, kira-kira area pengembangan apa yang ingin diobservasi atau yang dicapai dalam proses observasi kedepan? Oke, jadi dari TP itu area pengembangan yang kita capai, peserta didik mencari dan mengevaluasi ide utama dan informasi spesifik dalam berbagai jenis teks. Selanjutnya Bu, kira-kira strategi apa yang dipersiapkan agar proses pembelajaran nanti itu bisa berjalan efektif dan tujuan pembelajaran yang tadi Jadi karena materinya itu tentang makanan, snack dan favorit tentang makanan favoritnya mereka, jadi yang dipersiapkan itu worksheet, LKPD, ada juga berupa gambar-gambar tentang makanan atau minuman yang disajikan nanti di pasca observasi. Jadi dari materi mungkin ada gambar-gambar visual yang mengakomodasi gaya belajar kemudian belajar oleh siswa. Mungkin untuk pra observasi kita cukup sekian Bu. Nanti kita lanjutkan di proses pembelajaran. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fatma. Amin. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran, guru absen dulu. Oke, is your name Alvin, Yes, ma'am. Intan Tora, Yes, ma'am. Kamalia, Yes, ma'am. Laode Faris Pole, Yes, ma'am. Melani, Yes, ma'am. Muhammad David Alamsyah, Yes, ma'am. Safira, Yes, ma'am. Sartika, Yes, ma'am. Wafazria. Yes, ma'am. Oke. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Belajar tentang apa? Belajar tentang apa?
kalian tahu? Hari ini kita belajar tentang memperkenalkan orang lain dan menggambarkan hobinya kalian sendiri. Kita menggambarkan hobi. Jadi ada beberapa hal di materi ini yang akan kita pelajari. Kalian memperkenalkan diri sendiri kan sudah? Sudah toh? Lalu kita sudah belajar tentang memperkenalkan diri sendiri. Sekarang adalah kalian memperkenalkan orang lain dan menggambarkan hobinya kalian seperti apa. Dalam konteks adalah memperkenalkan orang lain. Oke. Ini guru bagi materi bukunya. Silakan ambil buku. Dan duduk dari kelompoknya masing-masing. Duduk ke kelompoknya masing-masing, silakan. Ini satu kelompok Saya kasih kesimpulan hari ini bahwa ada beberapa hal, tapi semuanya sudah bagus penampilannya. Terima kasih. Saya harap besok minggu depan, next week, kalian pengucapan dalam bahasa Inggrisnya itu sudah lebih baik lagi. Tapi hari ini sudah lebih baik. Untuk yang terbaiknya itu Alfi itu sudah baik pengucapannya, dan Tola juga semuanya sudah baik, tidak ada yang tidak baik. Jadi itu kesimpulannya hari ini adalah untuk pembelajaran tentang introducing order sama describe hobbies sudah lebih bagus. Berikutnya lebih ditingkatkan lagi di pronunciation dan pengucapannya. Kalau bisa berikutnya tampil atau mempresentasikan apapun, kasih speak louder, kasih besar suaranya. Bisa kasih besar suaranya? Oke, jadi kasih agak besar. Oke, materi hari ini kita akhiri sekian dan nanti kita ketemu lagi next week. Untuk tugasnya silakan lihat di bukunya. Nanti di capture lihat di bukunya untuk tugas berikutnya halaman 23. Halaman 23 itu adalah kamu ditugaskan untuk memberikan 5 pertanyaan temanmu, yaitu tentang nama, berasal dari mana, alamatnya, umurnya, hobi, dan siblings. Itu 5 teman yang kamu harus tanyakan. Jadi yang kalau sama ya tidak apa-apa, yang penting dia ada 5 teman. Boleh mencari di luar daripada kelas 7, boleh mengambil dari kelas 8 ataupun kelas 9. Karena di sini saya cukup 5, boleh mencari di tempat lainnya. Oke, materi hari ini cukup. Nanti lagi dilanjutkan minggu depan. Silakan disiapkan kelasnya. Kembali ke tempat duduknya masing-masing dirapikan. Oke, siapkan kelas. 1, 2, 3. Thank you, Ma'am. Oke, silakan tunggu berikutnya, pelajaran berikutnya. Kayaknya kurang main, nanti dilanjutkan lagi minggu depan. Ya. Jadi, karena ini adalah memperkenalkan dengan memperkenalkan orang lain, berarti ini berpasangan dua-dua. Nanti satunya berpartner dengan ibu guru, yang satunya berpartner dengan ibu guru. Jadi how introducing others itu satu orang boleh berpartner sama ibu. Jadi Intan Toro saja yang berpartner sama ibu, yang lainnya silakan berpartner berdua dengan with your friend. And then ibu guru bagikan ini untuk describing with your others. Silakan masing-masing tulis. Nanti sebentar tampil di depan dengan menulis yang ada di kertas lembar yang ada. Nanti sebentar ibu jelaskan. 2 atau 1 itu? Ada yang kurang? Oke. Oke, sini Bu arahkan. Jadi anak-anak, ini ada tentang describing others, yaitu what's your name, habis itu where are you from, where do you come from, where do you live, how old are you, what's your hobby, and then how many siblings do you have.
Jadi ada beberapa konten, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan, yaitu siapa namamu, kamu berasal dari mana, di mana kamu tinggal, berapa usiamu dan hobimu, dan berapa saudaramu. Oke, Ibu tuliskan di sini. Jadi yang pertama itu dia tanyakan adalah name. What's name? Apa artinya name? Kasih keras suaranya. Kalau where are you from, apa artinya? Where are you from? No. Apa tuh? Where are you from? Di mana kamu tinggal? Where are you from? Kamu dari mana? Kamu berasal dari mana? Oke, next ketiganya, where do you live? Di mana kamu tinggal? Oke, di mana kamu tinggal? Oke, di situ how old you? Berapa umurmu? Oke, berapa umurmu? Oke, what's your hobby? Apa hobimu? Oke, apa hobimu? Last, terakhir, how many siblings do you have? What's the meaning? Berapa saudara? Oke, berapa saudara? Oke, jadi ada beberapa komponen. Coba perhatikan di papan tulis. Ada beberapa komponen, yaitu names, nama, habis itu origin, di mana kamu berasal, habis itu where do you live, itu alamat, itu address, age, habis itu umur, usia, habis itu hobi, hobi itu hobi, and then yang kelima adalah siblings, how many siblings? Berapa bersaudara? Oke, yang terakhir adalah siblings. Oke, jadi tugas kalian sekarang mana? Apa yang ibu bagi, silakan kamu jawab, and then sebentar kamu praktis with your friends, karena kamu memperkenalkan orang lain. Yaitu contoh Alvin, ibu guru contohkan. This is Farispole. What's your name? Katanya Mila Farispole. What's your name? Jawab Alvin, my name is Alvin. Where do you live? I am di Bahari. Jadi ditukar di situ bentuknya lagi. Kalau Faris tanya Alvin, what's your name? My name is Alvin. Where do you live? Seperti itu. Jadi memperkenalkan satu dengan yang lainnya. Oke? Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit, 15 menit. Silakan dikerja. Di situ kita praktis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sesi ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi kelas yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, siapa? Oke, bisa kita mulai ya? Bisa. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Alhamdulillah, lancar, menyenangkan, baik. Semuanya berjalan kondusif sesuai dengan apa yang Jadi sesuai apa yang diharapkan ya. Kemarin kan sudah kita sampaikan ruang pengembangan apa yang mau dicapai dalam proses pembelajaran. Kira-kira menurut Ibu setelah melakukan proses pembelajaran kemarin, apakah ruang pengembangan itu sudah tercapai atau belum? sudah tercapai. Sudah tercapai ya. Oke. Kemudian Bu, kira-kira dalam proses pembelajaran kemarin, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi yang mungkin bisa mengganggu proses pembelajaran?
Kendalanya paling situasi di luar tidak kondusif karena ada pembangunan, jadi mungkin agak bising sedikit. Tapi selebihnya itu insya Allah aman. Jadi untuk proses pembelajarannya aman ya. Kemudian kemarin kan sudah dilaksanakan proses pembelajaran. Kira-kira refleksi Ibu tentang proses pembelajaran kemarin itu seperti apa? Refleksinya itu saya lebih banyak lagi mengembangkan di bagian kesepakatan pembelajaran anak-anak, karena pembelajaran bahasa Inggris itu dikatakan kita bahwa apalagi anak kelas 7 kosakatanya masih kurang, habis itu dia pengucapan karena kan tulisan bacaan dan artinya itu berbeda, jadi mau tidak mau itu banyak kendala yang paling besar yang dihadapi dalam mengajar pembelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya Bu, kira-kira ini kan sudah selesai proses pembelajaran. Kedepannya kira-kira ruang pengembangan apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kemarin proses pembelajaran diferensiasi, kemudian untuk kedepannya apa? Kedepannya itu yang saya akan itu adalah anak-anak itu lebih banyak untuk mendengarkan bahasa Inggris, mungkin baik berupa lagu atau video-video percakapan, supaya mereka lebih terbiasa dalam pengucapan bahasa Inggris itu jauh lebih baik begitu, karena mungkin lingkungan hari-hari mereka kan menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia, jadi bahasa Inggris itu belum terbiasa di lingkungannya mereka. Jadi lebih banyak saya mendengarkan suara audio begitu berupa lagu-lagu dalam bentuk bahasa Inggris atau percakapan. Jadi berarti karena konten materinya yang mungkin mau dikembangkan itu dilihat dengan konten diferensiasi yang dilaksanakan. Dari proses pengembangan dari harapan, kira-kira tujuan dari pengembangan itu apa Bu? Tujuannya agar anak-anak itu bisa lebih mengetahui pintar dalam berdialog, setidaknya mereka bisa percakapan sehari-hari lah, kayak mungkin selamat pagi sudah tahu, atau nama-nama warna, angka, huruf dan lain sebagainya. Jadi itu yang mereka bisa dari samping sendiri gitu, atau tahu apa makanan dan minuman favoritnya mereka dalam konteks ini, makanan dan minuman yang ada di kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian kira-kira indikator keberhasilan dari pengembangan itu apa? Indikatornya itu saya melihat dari anak-anak bisa menyebutkan makanan atau minuman favorit mereka dalam bahasa Inggris. Habis itu mereka bisa menyebutkan rasa dan apa makanan dan minuman yang mereka favoritkan itu, dan pengucapannya juga sudah jauh lebih baik. Maksudnya mereka menyebutkan itu dalam kata bahasa Inggris. Selanjutnya Bu, kira-kira apa yang bisa, atau sarana apa atau aspek apa yang bisa mendukung sehingga tujuan yang Ibu harapkan itu bisa tercapai? Sarana itu yang pertama mungkin media itu. Saya di sini lebih banyak kita memvisualisasikan gambar, kayak ada bentuknya lah, ada medianya, kayak berupa gambar itu, kayak makanan minuman harus kita visualisasikan ada bentuk dalam bentuk infokus, mungkin tampilan di layar. Habis itu dalam bentuk juga kehidupan sehari-hari mereka juga diperlihatkan bahwa ini makanan yang ada di lingkungan mereka. Di sarana prasarana yang sangat dibutuhkan. Kemudian kira-kira kapan pengembangan ini akan dilaksanakan? Waktunya kapan? Mungkin dalam jadi mungkin di pembelajaran berikutnya. Oke, mungkin demikian Bu untuk observasi kita. Sebelum saya tutup, mungkin ada refleksi dari pengajar praktik yang bisa disampaikan untuk melengkapi proses observasi kita. Pada Bapak mempersilakan. Jadi saya sudah lihat diskusi pasca observasi pembelajaran
sudah merasa itu sudah bisa ujian ini tinggal paling bukan mantap ataupun tak mantap saja. Memang kenapa informasi penting, jadi orang merasa dihargai ketika kita bicara dia lihat kita, jadi itu penting sekali. Semua sudah bagus. Oke, dan saya saja. Nah, mungkin demikian untuk wawancara kita untuk pasca observasi. Sekali lagi terima kasih Bu atas waktunya. Semoga apa yang diharapkan pengembangan berikutnya bisa berjalan dengan lancar, tujuan pembelajaran yang bisa tercapai. Oke, itu saja Bu. Terima kasih atas waktunya.